Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda. Anak-anakku siswa-siswi kelas 9 MTS Asadah yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali di pembelajaran Akidah Akhlak kelas 9 dan alhamdulillah kita sekarang ada di pertemuan yang kedua. Baik, masih kita mempelajari lanjutan dari bab 1 yaitu iman kepada hari akhir, dan di kesempatan kali ini insya Allah kita akan lanjutkan subtema setelah kita mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan kemarin hari akhir, pengertiannya, dalil-dalilnya dan lain sebagainya. Di pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan lanjutan dari tema bab beriman pada hari akhir. Poin yang kita pelajari sekarang adalah nama-nama lain hari akhir. Di sini Bapak menuliskan ada 12 nama lain dari hari akhir. Nah, ini harus kalian hafal disertai dengan artinya. Yang pertama ada yang disebut dengan yaumul akhir, artinya hari akhir. Yang kedua yaumul qiyamah, artinya hari kiamat. Yang ketiga yaumul ba'as, artinya hari kebangkitan dari alam kubur. Jadi manusia itu setelah mati mereka akan dibangkitkan di hari akhir, disebutlah yaumul ba'as. Yaumul hisab, artinya hari perhitungan amal manusia. Setelah manusia dibangkitkan, mereka akan dihitung amal-amal mereka baik dan buruknya. Yaumuddin, itu hari pembalasan. Amal manusia itu akan dibalas oleh Allah di hari akhir. Kemudian ada yaumul haq, artinya hari yang pasti terjadi. Memang hari akhir atau kiamat itu adalah hak atau pasti dan benar, maka disebut yaumul haq. Kemudian yang berikutnya yaumul wa'id, artinya hari terlaksananya ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang ingkar. Ancaman bagi orang yang ingkar atau orang-orang yang kafir. Kemudian yaumul hasr, artinya hari penyesalan atas dosa-dosa. Jadi orang-orang yang berbuat dosa di hari kiamat atau hari akhir itu akan menyesal, makanya hari akhir disebut yaumul hasr. Yang kesembilan yaumul khuruj, artinya hari di mana manusia keluar dari kubur, keluar atau bangkit, hampir sama, disebut yaumul khuruj. Kemudian yang ke-10 yaumul mau'ud, artinya hari yang dijanjikan, karena Allah janji bahwa kiamat ini akan datang. Kemudian yang ke-11 yaumul asir, artinya hari yang sangat sulit. Sulit bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang bermaksiat, dia tidak taat kepada Allah. Dan yang terakhir adalah yaumul zalzalah, yaitu hari kegoncangan. Atau di sini disebutkan keruntuhan. Karena memang di antara tanda-tanda datangnya kiamat kubra adalah disebutkan di surah Az-Zalzal ayat 1 Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi akan terjadi sebuah goncangan yang maha dahsyat yang manusia pada saat itu kaget dan bertanya-tanya. Silakan kalian baca-baca lagi dan hafalkan 12 nama lain dari hari akhir. Slide berikutnya adalah tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat kalau kita bagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan tanda-tanda kiamat sugro atau tanda kiamat kecil. Ada yang disebut dengan tanda-tanda kiamat kubro, yaitu tanda-tanda kiamat besar. Nah, yang sugro itu merupakan tanda akan hadirnya hari yang dijanjikan oleh Allah secara umum, bahwa tanda-tanda tersebut menuju ke arah perubahan moral atau penurunan moralitas manusia. Meskipun terlihat bahwa manusia semakin pandai dan mengalami kemajuan pada sisi keilmuan dan kecanggihan teknologi. Itu maksud tanda-tanda kiamat kecil atau sugro. Sedangkan tanda-tanda kiamat kubro itu adalah tanda-tanda besar terjadinya hari kiamat, tepatnya sebelum kehancuran alam semesta. Jadi perbedaannya anak-anak antara tanda kiamat sugro dan kubro ini adalah kalau kiamat sugro itu lebih identik dengan perubahan moral manusia atau penurunan moralitas manusia. Berdasarkan buku ini, semakin pandai dan mengalami kemajuan dari sisi teknologi keilmuan,
Ya, ternyata ini akhlak mereka itu semakin menurun. Banyak sekali moral-moral yang memang tidak sesuai dengan agama Allah. Itu yang disebut dengan tanda kiamat sugro. Nah, sedangkan tanda kiamat kubro adalah ya tanda-tanda besar terjadinya hari kiamat, tepatnya sebelum kehancuran alam semesta ini. Jadi ada tanda-tanda khusus tersendiri sebelum seluruh alam semesta ini dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang kita lihat ke bagian berikutnya atau ke chart berikutnya. Ini ada tanda-tanda kiamat sugro. Ya, yang pertama bisa kalian lihat dari sebelah mana saja, soalnya silakan. Manusia bermegah-megahan ya dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan sikap yang tidak baik ya, moral yang tidak baik, tidak sesuai dengan ajaran Allah. Ya, bermegah-megahan, banyak manusia yang kaya raya tapi lupa ibadah. Kemudian yang kedua, sikap durhaka seorang anak terhadap orang tuanya. Ya, banyak orang-orang, nah ini hati-hati, harus berbakti kepada orang tua. Ya, tandanya kalau mamanya banyak orang anaknya durhaka, berarti ini tanda kiamat sugro ya. 3, zina mulai merajalela dan dilegalkan. Nah ini ya, prostitusi online ini tanda kiamat anak-anak ya. Ilmu agama tidak dianggap penting lagi. Nah, ini banyak orang yang belajar dunia teknologi tapi jahil ilmu agama, gak bisa sholat, gak bisa ngaji, baca Quran saja gak bisa. Ini tanda kiamat. Ya, yang berikutnya, manusia kembali menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga benar-benar melupakannya, ya. Kemudian di sini yang terakhir, banyak ahli Al-Qur'an tetapi kelakuannya fasik. Jadi secara garis besar ini adalah yang tanda-tanda kiamat sugro ini berkaitan dengan moral ya, perilaku atau adab manusia yang semakin hari ternyata semakin menurun. Perzinahan ya, ini masya Allah, makanya hati-hati kalian yang sudah belajar akidah akhlak, yang betul-betul dipelajari dari MI misalkan atau di MTS dari kelas 7 ini, harus betul-betul menerapkan bagaimana akhlak yang baik terhadap orang tua, terhadap masyarakat ya, terhadap guru, agar kita tidak termasuk kepada kategori yang ada dalam tanda kiamat sugro ini. Baik. Yang terakhir anak-anak, ya tanda kiamat kubro bisa kalian lihat di sini. Yang pertama di sini bisa kalian lihat ya. Di sini boleh dari mana saja, terbelahnya bulan dari sini dulu ya, terbelahnya bulan. Ya, terbelahnya bulan ini terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW sebenarnya. Sudah terjadi dan itu separuh ya di sebelah utara, separuh di sebelah selatan. Ya. Berikutnya seringnya terjadi peristiwa gempa bumi. Nah, ini juga sama ya. Ini kalau kita lihat sekarang peristiwa gempa semakin sering, ini berarti semakin dekat kiamat kubro. Kemudian keluarnya api dari dasar bumi yang membinasakan manusia. Bapak kira ini masih belum? Mudah-mudahan kita tidak sampai ke waktu itu. Kemudian keluarnya hewan yang aneh dari dalam bumi. Ya, ini disebutnya dabah. Jadi nanti ada hewan anak-anak yang Allah Ta'ala alam, ini jelas-jelas nanti mendekati kiamat kubro ya. Hewan ini bisa berbicara, layaknya seperti manusia, bisa menyebut bahwa ini kafir, bahwa ini mukmin, ini munafik. Itu nanti muncul sebelum kiamat kubro, namanya dabah. Kemudian ada yang disebutnya keluarnya dukhan, asap beracun dari perut bumi yang membinasakan umat manusia. Ini nanti ada ya di surah Dukhan, Allah sebutkan ada bahwa memang sebelum kiamat kubro itu ada asap yang menutupi langit. Itu beracun sebenarnya, sampai ada yang menghirupnya seperti ada orang-orang yang terkena pilek. Ya, sejenis influenza, ternyata itu bukan pilek tapi efek dari dukhan tersebut. Itu akan terjadi menjelang hari kiamat kubro. Nah, yang terakhir itu adalah matahari terbit dari arah terbenamnya, itu dari arah barat kalau kita ya. Jadi di saat matahari terbit dari arah terbenamnya, maka otomatis yaitu sudah mendekati kiamat kubro. Tapi alhamdulillah sekarang masih terbit dari timur anak-anak ya. Makanya kita harus betul-betul memahami ini adalah ajaran dari Allah dan Rasulnya tentang tanda-tanda kiamat ini. Ini bersumber dari Quran dan hadis. Kita harus yakin bahwa ini akan terjadi. Kita hanya menunggu
ya kiamat ini datang. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melindungi kita semua dan diselamatkan ya dari peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat tersebut ya, dan kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang dimasukkan ke surga. Baik, itulah anak-anak ya penjelasan yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan yang kedua ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Jangan lupa catat ya apa yang Bapak share ini dan kerjakan tugasnya, evaluasi yang Bapak share di classroom. Baik, ya Bapak ucapkan terima kasih. Ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.